Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Bapak Kepala Desa dan perwakilan teman-teman muda di desa di Lombok Utara, paling ujung utara. Lokasinya cukup jauh. Kalau dari Mataram Mas Iko, teman-teman dari Jenggi Utara di bawah Rinjani di Lombok Timur, teman-teman perwakilan dari Greneng, Desa Greneng di Sakra Timur, dan terakhir itu di Desa Luarmaka bagian selatan Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pagi ini bisa silaturahim kembali dengan khususnya Bapak Ibu di desa. Setelah dulu sebelum puasa dan pas puasa juga, risetnya puasa-puasa di Mas Iko lumayan menegangkan, lumayan menyesakkan juga karena situasi puasa, situasi pandemi juga saat itu agak relatif berat. Nah, teman-teman ada yang diserang monyet, disembah waktu itu jok motornya habis sama monyet, dan hinap di luar juga. Situasinya cukup menantang, situasi puasa juga begitu. Nah, kedua, salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, semoga telah mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan riset ini memang prosesnya sekitar 2-3 bulan. Kita bulan Maret Juni lalu, di awal-awal 2021. Spesifik ingin memotret penikmatan HAM oleh teman-teman kelompok rentan khususnya selama pandemi. Nah, temuan-temuan di lapangan cukup banyak hal yang menarik, seperti di video tadi itu beberapa poin-poin yang menurut kita selama pandemi ada hal yang cukup memprihatinkan. Bu Haja ini misalnya catatannya di 2000 itu soal perkawinan anak sangat tinggi sekali, angkanya mendekati 900-an itu kalau di 2000, dan lokasi-lokasi ini situasinya begitu. 4 desa yang menjadi tempat riset itu perkawinan anak cukup tinggi di 4 lokasi. Nah, menariknya juga di Luluan itu ada perdesnya Mas Iko yang pencegahan perkawinan anak. Nah, menariknya di situ ada perdesnya yang inisiasi oleh Pak Kadis dan kawan-kawan. Tapi dalam konteks implementasi memang ada situasi sosial, situasi kondisi budaya di situ yang masih menjadi tantangan, dan Bu Haja mungkin itu nanti bisa menjadi diskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana di level desa sudah ada perdes, namun dalam konteks tantangan sosial budaya di masyarakat itu ada clash-nya. Di samping itu juga ada perda yang cukup fenomenal Bu Haja dan teman-teman di Lapusda misalnya juga agak kritis soal perda pencegahan perkawinan anak yang sampai final akhirnya tidak memuaskan. Karena ada revisi-revisi yang bagi kita justru itu perdanya nggak manfaat. Di awal kita sangat apresiatif karena terobosannya ada sanksi, ada administratif dan pidana, tapi di akhir-akhir kok hilang pasal-pasal krusial yang kita harapkan di beberapa desa itu efeknya bagus Bu Haja ini perda itu. Tapi ketika diperdakan dan ditetapkan oleh Pemprov, situasinya berbalik lagi. Kawan-kawan saya misalnya di beberapa desa di Lobar yang sudah intens melakukan pencegahan itu akhirnya kesal Bu dengan perda itu.
Itu salah satu temuan-temuan kita Bapak Ibu sekalian. Di samping memang pemerintah desa sudah cukup bagus dalam konteks melihat teman-teman yang kelompok rentan di desa masing-masing. Misalnya kawan-kawan disabilitas yang menarik Mas Ziko, hasil kemarin coba saya sampaikan ke Pak Kadis Sosial Provinsi tentang kawan-kawan disabilitas yang tidak terdata, tidak mendapatkan haknya, tidak dalam konteks perlindungan sosial di masa pandemi itu. Temuan riset beberapa saya sampaikan ke Pak Kadis dan data-datanya kita temukan di lapangan itu saya kasih, dan alhamdulillah respon beliau juga pas responnya bagus. Beberapa kawan disabilitas yang kita temukan di lapangan tidak terdata di data BTKS, tidak terdata di BLT, bantuan yang di desa itu. Alhamdulillah itu bisa direspon cepat oleh Pak Kadis Sosial, dan meskipun sifatnya sangat proaktif, tetapi kita mendorong supaya kawan-kawan kelompok rentan itu mendapatkan perhatian lebih, sehingga dalam proses awal masuk menjadi data perlindungan sosial itu lebih sigap teman-teman di pemerintah desa. Nah, tapi secara umum situasinya teman-teman Pemdes di 4 lokasi itu untuk teman-teman lansia khususnya itu mendapat porsi perhatian yang lebih. BLT desa lebih banyak diarahkan ke kawan-kawannya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang bagi kita menarik untuk terus dikawal, dan khususnya yang perkawinan anak di Loloan. Keluhan Pak Kades itu soal itu Mas Ziko. Ke depan mungkin itu bisa menjadi concern Project Hill di Loloan, kan 2 tahun informasinya, sehingga ke depan itu mungkin dengan dinas DP3AB Kabupaten Kota maupun provinsi, gerakan pencegahan perkawinan anak itu bisa lebih maksimal dan kolaborasinya lebih terjaga. Itu dari aspek temuan Bapak Ibu sekalian. Proses penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pertama, melakukan survei terhadap kelompok rentan di 4 desa, di Luluan, di Pejangge, di Luamaka, Jenggi Utara, dan Grenek. Nah, di Jenggi Utara juga teman-temannya cukup menarik. Mas Ziko, nanti Mas Hafiz akan lebih dalam soal itu, soal peran teman-teman perempuan kepala keluarga di Jenggi Utara itu cukup perannya sangat luar biasa di situ. Bu Hajar nih, mungkin Bu Hajar perlu kunjungan juga ke Jenggi Utara itu pusat buruh migran di Lotim, dan teman-teman perempuan di situ dengan perjuangan berat ngurus anak, dari biaya hidup dan lain sebagainya. Itu temuan-temuan yang cukup menarik bagi kita, sehingga proses-proses ke depan program ini bisa lebih maksimal untuk memotret situasi yang itu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tadi Bapak Ibu, ada diskusi terfokus khusus isu anak, isu perempuan, teman-teman disabilitas, teman-teman minoritas, dan teman-teman Pemdes juga, Pemdes dan pemerintah kabupaten juga. Itu untuk menggali hal-hal yang terkait dengan kepentingan riset ini, baik yang sifatnya perlindungan sosial, layanan, maupun kebijakan-kebijakan spesifik yang ada di masing-masing kabupaten kota atau di desa terkait dengan perlindungan kelompok rentan di masa pandemi itu. Nah, selain itu tadi sudah ada film untuk mendokumentasikan proses di lapangan. Bapak Ibu bisa melihatnya tadi bahwa ada anak yang tadi anaknya pintar sekali sebenarnya, sangat luar biasa di pedalaman kaki Rijani di Luluan, di Torian, di sekitar Torian itu anak ini sangat luar biasa, bahasa Inggrisnya bagus. Saya nggak nyangka itu ketemu anak, dan dia punya perhatian terhadap
kawan-kawan sebayanya, dimana sangat prihatin melihat kawan-kawannya yang kawin karena tidak bisa sekolah juga hambatan karena di situ tidak ada internet juga sehingga dia nggak bisa sekolah. Nah, anak ini mampu kepeduliannya terbentuk. Saya kita nggak nyangka juga anak ini bisa cara pandangnya melihat kawan-kawannya yang akhirnya nggak bisa sekolah gara-gara nggak ada akses internet di situ. Nah, hal-hal itu mungkin Pemdes atau Pemkab bisa memperhatikan sehingga angka kawin anak bisa diturunkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, responden penelitian ini sekitar 600 orang. Kita sebagian 300 orang di 4 desa. Respondennya tentu dari kelompok rentan dan beberapa pihak yang kita anggap memiliki kapabilitas untuk bicara soal situasi kelompok rentan di musim pandemi. Itu Bapak Ibu sekalian, gambaran umum terkait dengan proses riset ini secara administratif juga kita sudah koordinasi dengan teman-teman di Kesbangpol, di Bapeda untuk mengkoordinasikan proses riset selama kurang lebih 3 bulan di awal tahun 2021. Nah, bagaimana hasil dan temuan-temuan yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi dan masukan Bapak Ibu sekalian, nanti Mas Hafiz akan memberikan hasilnya secara komprehensif, dan mohon Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan masukan, kritik, saran terkait dengan hasil penelitian kita di 4 desa, 4 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Mungkin begitu Pak Lola, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Teman-teman di DIPA menunjuk Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi program. Kita berharap ke depan bisa menjadi mitra strategis Pemdes, Pemkab maupun Pemprov, sehingga upaya untuk mendorong Nusa Tenggara Barat menjadi daerah yang lebih ramah HAM atau lebih respon terhadap situasi kelompok rentan di masing-masing kabupaten kota bisa sama-sama didorong, dan kita berharap NTB bisa lebih ngangkat dari sisi indeks pembangunan manusianya. Masih kita 34 atau 36 lah. Dan terlibatnya teman-teman di DIPA, kita berharap kolaborasi dengan Pemkab setempat lebih intensif, sehingga ke depan upaya-upaya untuk mengatasi problem-problem kemiskinan, problem-problem perkawinan anak maupun perlindungan terhadap kelompok rentan bisa maksimal sama-sama kita lakukan. Itu Mbak Lola, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Lebih detail tentang riset kita nanti Mas Hafiz yang akan memaparkannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Jayadi sudah berbagi terkait dengan proses riset kemarin. Tadi sudah kita dengar mengenai tantangannya, ada beberapa enumerator yang diserang monyet gitu, misalnya di jalan dalam protesnya, dan berbagai tantangan lainnya. Kemudian Mas Jayadi juga menyebutkan tadi adanya inisiatif-inisiatif yang sangat baik di level desa terkait dengan pemenuhan kelompok rentan begitu, dan adanya respon-respon yang bersifat kuratif gitu ya dari level kabupaten maupun provinsi misalnya. Dan betul sekali tadi Mas Jayadi juga menyebutkan TIFA berharap program TIFA dan juga program HIL ini bisa bermitra seterusnya dan bisa berkolaborasi dengan baik untuk meningkatkan kondisi yang ada saat ini. Oke, kalau begitu saya akan langsung mempersilakan Mas Muhammad Hafiz dari HRWG selaku ketua penelitian ini. Mas Hafiz akan memaparkan riset kita secara utuh
itu nanti saya akan buka sesi tanggapan. Silakan Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih Pak Dola dan